Semua juga tahu, rata-rata kita masih banyak menjadi seorang employee. Kita dididik dari sekolah dan orang tua. Lebih baik mencari aman, cari kerja, gaji pasti aman dalam bulanan, incar promosi, naik jabatan. Kalau bisa yang ada tunjangan pensiunnya. Itu sebabnya pekerjaan seperti PNS masih diminati sampai sekarang. Maaf, saya tidak bermaksud merendahkan PNS ya. Tidak ada yang salah menjadi PNS. Namun, masih ada orang yang beranggapan kalau lo belum menjadi PNS, lo masih dinilai belum berhasil. Meskipun gaji lo di pekerjaan lo sekarang lebih tinggi dibanding pekerja sebagai PNS. Saya juga nggak tahu kenapa ada yang berasumsi seperti itu. Anyway, lo dan saya pasti tahu sebenarnya menjadi employee ini tantangannya. Kita ini masih sebagai bawahan. Kita masih punya atasan. Entah itu kepala divisi, direktur, manajer, kepala operasional. Belum lagi ownernya. Terkadang atasan yang suka-sukanya ngasih order kerja tanpa peduli apakah bawahan sedang kelelahan atau mungkin sedang dalam jam rest hour. Kadang juga atasan bisa saja memberikan order yang salah, yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan mungkin bisa berakibat fatal karena resikonya besar. Nah, kita-kita ini yang masih bawahan yang menjadi dilema ketika kita ingin membantah. Di satu sisi kita masih butuh pekerjaan kita kan. Kita masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Kita punya hutang yang harus dilunasi. Kita punya keluarga yang harus dibahagiakan. Kita punya mimpi yang harus diwujudkan. Kita punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Akhirnya, kita para bawahan ini lebih sering mengalah. Mengalah kepada atasan atau bos meskipun itu salah. Seharusnya jika memang itu salah, kita bisa membantah kan? Terlepas dari posisi dia dan kita. Membantah dalam hal ini bukan berarti menjadi sok-sokan, tapi membantah dengan elegan, dengan porsi yang tepat, bahwa kita sudah memenuhi kewajiban kita. Kita juga harus mendapatkan hak kita. Namun di satu sisi, teringat lagi, dia kan atasan. Kalau gua bantah pun dengan cara baik-baik, dia tersinggung dan gak terima. Dia punya authority untuk memecat saya, meskipun saya benar. Siapa yang pernah merasa seperti itu? Saya tahu bro, gak enak sekali rasanya. Perasaan seperti itu berpengaruh ke mental psikologi kita. Makanya apapun pekerjaan kita, jika pekerjaan itu masih menjadi nomor satu income kita, ciptakan bagaimana caranya. Kelak pekerjaan kita itu menjadi nomor 3, bahkan nomor 5 dari income kita. Inilah pentingnya membangun multiple stream of income. Mostly yang berniat untuk mencari sumber penghasilan baru adalah menjadi entrepreneur atau investor. Menjadi kedua posisi itu, lo gak punya atasan, lo gak bakal merasakan hal yang tadi. Kelak jika investasi dan bisnismu sudah menghasilkan dan kamu sudah mendiversifikasi aset-aset kamu, lo masih memutuskan untuk tetap bekerja untuk menambah pemasukan kamu. Ketika diancam atasan lo pada saat bekerja, karena tentunya lo berkata tidak pada hal yang salah, yang sudah menjadi hakmu dirampas oleh atasanmu, ya sudah bro, tinggalkan aja bro. Pecat-pecatlah situ ya kan. Atasan lo hanya tahu kalau lo cuma bekerja di perusahaan itu, jadi dia mengancam untuk memecat lo, memainkan emosi lo supaya lo teringat kalau lo dipecat, kamu akan menganggur. Padahal dia nggak tahu kamu sudah membangun aset yang sudah menghasilkan passive income even bigger daripada gaji atasan lo. Lo bisa live atasan lo yang begitu dengan confident, bukan dengan rasa anxiety atau insecure. Jadikan kisah ini buat motivasi kamu untuk berusaha menambah sumber income kamu. Kamu pasti bisa kok. Oke, sekian dulu bacotan-bacotan bermutu pada momen kali ini. Tetaplah menjadi berkelas, berkualitas, bermanfaat, dan berpengaruh positif.